Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pesta Demokrasi kembali digelar bertajuk Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 37 provinsi serta 508 kabupaten kota mengundang warganya kembali datang ke bilik suara. Dibayang-bayangi kompetisi Pilpres sebelumnya, keseruan Pilkada ternyata juga sama panasnya. Pergulatan politik antara Koalisi Indonesia Maju Plus dengan PDI Perjuangan masih jadi yang utama. Benarkah dugaan campur tangan Prabowo dan Jokowi serta dukungan politik Anies Baswedan di Jakarta turut menghiasi pertarungan Pilkada Ibu Kota? Lantas mengapa setelah 26 tahun PDI Perjuangan menjaga kandang banteng, baru kali ini justru kebobolan di Jateng? Perebutan tahta PDI Perjuangan versus Kim Plus di Pilkada Jateng dan Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Aditya Perdana, dosen ilmu politik FISIP UI. Selamat malam Mas Aditya. Ada Bang Hendarsam Marantoko, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam Bang Hendarsam. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang pemenangan pemilu, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Adian Apitupulu, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. Malam. Dan Direktur Eksekutif dari Carta Politika Bang Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Seto. Malam Nana. Oke, dan seperti biasa karena pemilih muda ini yang menentukan suara di seluruh daerah. Karena pemilih muda jumlahnya hampir 50% ya di Pilkada Serentak 2024, bergabung langsung malam ini di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Teman-teman dari Budi Luhur nanti boleh ikut berinteraksi ya bersama dengan para narasumber, boleh ikut bertanya, boleh ikut mengungkapkan pendapatnya, boleh bingung juga kenapa hasil dari pilkada ini agak berbeda ya, ada fenomena-fenomena yang mungkin kita tidak perkirakan begitu ya. Saya mau langsung saja ke Bang Adian. Bang Adian, kalau tadi kita sudah lihat hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia, data masuknya sudah 100% menunjukkan keunggulan sementara dari paslon 3 Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan menanggapi hasil hitung cepat ini? Ini belum sampai 50% nih Bang, 50% plus 1. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kader PDI Perjuangan yang sudah berjuang luar biasa, dikeroyok, diintimidasi dan sebagainya. Dan itu para ksatria menurut saya. Dan tetap menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor perjuangan kita. Tidak menggunakan money politik, tidak menggunakan intimidasi, tidak mengancam kepala desa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi salam hormat saya untuk seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun. Nah untuk di Jakarta menurut saya potensi satu putarannya sangat besar. Betul masih ada ruang margin error 1, sekian persen, tapi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya dari seluruh lembaga survei yang melakukan quick count, exit poll dan bla 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 yang lainnya, 6-2 ya. 6 mengatakan sudah di atas 50, cuma 2 yang mengatakan di bawah 50. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Tapi memang menurut saya tuh keren banget ya, karena kita tuh cuma melawan sekian banyak partai kan. 12 partai politik. Waduh, gagah banget lah. Di hampir di banyak tempat, di Jakarta kita melawan 12 partai politik, di Kabupaten Bogor kita melawan 17 partai politik, di Jawa Tengah kalau tidak salah 12 juga ya. Jadi ini gagah buat PDI Perjuangan, kita terhormat dan kita masih akan menunggu hasilnya sampai terakhir. Di beberapa wilayah kita sedang data satu persatu, kalau tidak salah di Jawa Tengah itu kita start 19 kabupaten kita menang. Di Bali itu kita cuma kalah 1, kita merebut dari Gerindra 1 kabupaten. Kemudian di Kalbar itu kita kalah 2 kalau tidak salah dari semua. Nah ini sedang kita hitung semuanya. Tapi kehormatan luar biasa lah buat mereka yang tetap bertarung dan gagah berani walaupun dikeroyok. Merdeka. Oke, khusus untuk Jakarta ya, kita bicara lebih khusus Jakarta dan nanti Jawa Tengah. Tapi untuk Jakarta, apakah kemudian hasil ini sesuai dengan prediksi dari PDI Perjuangan? Sebenarnya kita berharap di atas itu ya. Kita berharap di atas itu, tapi dinamikanya dan ya. Apa tuh? Ya, gini, yang bekerja. Dinamikanya apa nih? Demokrasi itu hasil atau proses? Proses dong. Oke, artinya prosesnya yang kita lihat gitu loh.
proses yang kita Jadi hasilnya nggak penting? apa? Hasilnya- Bukan hasil tidak penting. Bahwa nilai dan kualitasnya itu dari prosesnya. Dalam pilkada pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pertarungan dan tingkat kesatriaan kita dalam bertarung dalam konteks pemilu itu dalam proses itu gitu. Nah di banyak tempat termasuk di Jakarta kita melihat banyak sekali indikasi-indikasi, cerita-cerita yang sedang kita kumpulkan semua bukti-buktinya di mana ada banyak Indikasi apa? Kecurangan? indikasi kecurangan. Oke. Kecurangan itu kan tidak cuma dalam proses penghitungan toh, tapi dalam proses dari awal sampai akhir dan sebagainya. Kita sedang kumpulkan dan kita sudah siapkan tim hukum untuk bertarung di seluruh daerah. Baik. Kita siap menggugat dimanapun. Oke, jadi untuk Jakarta, PDI Perjuangan tetap mengklaim bahwa ini sudah menang satu putaran ya? Satu putaran. Meskipun dari lembaga survei belum bisa memutuskan. Nanti saya akan tanya spesifik ke Mas Toto ya. Begitu ya, Bang Adian ya? Iya, tapi gini Mas. Tadi kita lihat ya, bagaimana kemudian survei itu jungkir balik. Banten jungkir balik, NTB jungkir balik. Di banyak tempat itu jungkir balik apa? Berputarnya itu 180 derajat. Kalau kita kumpulkan seluruh pengamat dan lembaga survei juga kaget-kaget. Ada sesuatu luar biasa yang bermain di hari-hari akhir gitu. Dan itu terjadi di hampir semua tempat kok. Misalnya kita bicara Tegal. Tegal itu yang dilawan, yang maju itu Mujab ya. Mujab itu anak tenaga kerja wanita. Anak TKW di luar negeri. Apa? Mahasiswa saya. Oh ya mahasiswanya ya, dia keren banget, masih muda, dia bertarung dan dia melawan adik kandungnya, kalau tidak salah adik kandungnya Sekjen Gerindra, dan lawannya itu di-endorse oleh Jokowi juga. Gitu, lihat apa keberanian Mujab ini nggak ada lawannya nih. Anak muda, pinter, cerdas, berani dan dia tidak gentar. Betul dalam perhitungan terakhir dia kalah. Tapi kekalahan yang terhormat, kekalahan yang membanggakan, kekalahan seorang satria tidak perlu kita tangisi. Baik. Saya mau ke Bang Doli, kita bicara spesifik soal Jakarta ya Bang Doli. Ini agak menarik ya, ketika RK pertama kali dibawa oleh Koalisi Indonesia Maju Plus di endorse begitu ya, elektabilitasnya itu paling tinggi dibandingkan dengan paslon lain, dibandingkan paslon 2 dan juga 3. Tapi kemudian perlahan merosot pada saat kampanye dan sekarang hasil hitung cepat hasilnya malah lebih di bawah begitu ya. Ini kalkulasinya meleset nggak dari kalkulasi politiknya Golkar? Sebelum saya masuk ke sana, tentu pertama juga kita memberikan apresiasi luar biasa ya buat Indonesia yang melaksanakan pilkada, terutama rakyat Indonesia ya. Kita melihat dinamikanya terkendali, nggak ada polarisasi, nggak ada yang ribu-ribu rame-rame, alhamdulillah. Gitu. Nah, cuman yang kita khawatir itu sebenarnya soal tingkat partisipasi pemilih aja yang rendah. Di gitu. Jakarta tingkat partisipasinya meningkat ya, Mas Toto ya? Enggak, turun. Turun ya justru turun. ya? Seluruh Indonesia turun. Semua daerah turun. Semua daerah turun. Itu yang saya kira juga PR kita ke depan. Yang kedua soal DKI, ya tentu kita berharap bahwa hasil quick count ini akan bisa bisa berubah nanti di real count. Apalagi kalau misalnya ada peluang kita bisa masuk ke putaran kedua, tentu kita akan melakukan konsolidasi yang lebih intensif lagi di pemenangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini. Apa evaluasinya nih dari elektoral yang sangat tinggi kemudian merosot pada saat kampanye dan di hasil hitung cepat malah tidak maksimal? Apa yang salah di sini? Yang menjadi miskalkulasi apa? Nah ini yang sekarang ya tentu kan kita belum bisa mau menyampaikan kesimpulannya apa ya. Didukung 12 parpol loh, parpol-parpol besar. Iya. Apa yang salah di sini? Nggak tahu, kita belum bisa mengevaluasi mana yang salah. Justru kita mau lihat, sekarang kan masih yang kita dapat ini kan baru quick count ya. Iya. Nah tentu nanti akan kita lihat real countnya seperti apa. Sambil kita berharap memang ini bisa masuk di 2 putaran sehingga nanti evaluasi yang kita lihat apa titik lemah sampai pada akhir kenapa kita bisa merosot itu nanti akan kita evaluasi pada menghadapi putaran kedua. Apakah memang kekurangan logistik atau memang mesin parpol tidak bekerja atau gimana? Atau kebanyakan pilkada jadi nggak fokus gimana? Nah, nanti makanya itu yang nanti akan kita evaluasi. Sekarang saya belum bisa menyampaikan evaluasi kesimpulannya seperti apa. Tapi tren penurunan itu sudah dilihat ya? Enggak sebenarnya. Di internal Kimples dan juga Golkar. Kalau sampai terakhir semua perangkat kerja dari pemenangan Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini bisa bekerja, koordinasi dan konsolidasi antar partai politik pendukung juga masih terus dilaksanakan. Terus kemudian kalau lihat dari misalnya
media-media kampanye segala macam, justru kita di terakhir kan sangat intensif ya. Nah ini yang nanti saya kira akan menjadi bahan evaluasi kita. Jadi kalau dari segi kinerja dan kerja tim pengoperasian dari pemenangan ini semuanya on the track. Oke, semuanya on the track, itu klaimnya Golkar. Nanti saya mau tanya ke Bang Indra Sam. Tapi kalau tadi dari paslon 3 dari PDI Perjuangan mengklaim bahwa mereka bisa optimis menang 1 putaran. Kalau dari paslonnya RK gimana dari Golkar? Ya kita akan lihat nunggu real count. Sepertinya kan kalau tadi lihat dari hitungan quick count yang ada margin error 1% sekian, ini kan memang belum ada kepastian siapa yang menang. Kita tanya lembaga survei juga belum bisa ada yang menyimpulkan kalau quick count itu bisa menentukan kesimpulan akhirnya 1 putaran atau 2 putaran. Jadi nggak bisa nih diklaim menang 1 putaran ya. Tetap percaya bahwa ini akan 2 putaran kalau dari Golkar. Mudah-mudahan begitu. Oke, saya mau ke Bang Hendar Sam ya. Bang Hendar Sam, partai pendukung RK ini jumlahnya 12 parpol. Salah satu yang mendorong adalah Ketua Harian Partai Gerindra, namanya Pak Sufmi Dasko Ahmad. Mendorong RK ketika maju di Jakarta. Apakah kekalahan ini atau ketidakunggulan ini memang karena mesin partai koalisi ini pada macet semua ya? Satu, bahwa kalau kita bicara secara sistem bahwa ya bukan Pak Dasko saja yang menginisiasi ini. Jadi memang kesepakatan daripada 12 parpol tersebut ya untuk mengajukan Pak RK ke situ. Jadi kita harus klarifikasi masalah itu. Yang kedua, elemen kemenangan itu kan banyak. Bahwa memang secara struktur 12 partai yang memang mendukung dan mengusung Pak RK Suswono. Nah, tapi banyak elemen lain yang memang harus, seperti yang Bang Doli sampaikan, memang banyak elemen lain yang harus kita evaluasi ke depannya. Di mana tadi disampaikan bahwa di awal elektabilitas dari Pak RK itu besar, ya kan, kemudian trennya ya kan dari teman-teman trennya Pram dan Dul itu mulai beranjak naik, ya itu akan menjadi evaluasi kita bersama-sama bahwa artinya kita berharap, ya saya dan teman-teman di koalisi berharap bahwa ini akan 2 putaran. Tapi artinya apa, setidak-tidaknya dari 5, kalau kita bicara secara nasional, dari 5 wilayah mungkin yang kita fokuskan atau yang difokuskan atau di spotlight oleh media, ya kan, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, contoh seperti itu, ya skornya kan sudah 4-1 kan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Hanya tinggal maksudnya 4 itu Kim Plus, iya, seperti 1 PDIP. Iya, walaupun juga itu kan tidak bisa kita anggap itu hitam putih juga seperti itu, karena di beberapa daerah saya dengan Bang Adian juga berkoalisi kan, ya, seperti memang. itu ya kan. Jadi kita nggak bisa seperti ini kan. Sebenarnya ini kan framing media-media aja sebenarnya, bahwa ini Kim Plus lawan PDIP. Itu kan tadi bilang dikepung. Iya, yang bilang tadi Bang Adian dikepung. Bang Adian cuma itu bukan frame media, emang pernyataan Kim Plus. Iya gitu, Kim Plus mereka sendiri yang ngomong begitu. Iya. Tadi beberapa daerah kan dari kami tidak seperti media itu ya. Kasihan. Dan oleh karena itu ini untuk satu wilayah ini di DKI ya, di DKI Jakarta, kita berharap bahwa dengan margin of error yang 1% ini, ya kan, sangat tipis sekali ya, tipis sekali, bahwa kalau kayak kita main bola, mungkin keunggulannya di babak pertama ini 1-0, ya kita mungkin bisa. Baik, jadi nggak bisa diklaim bahwa ini menang 1 putaran gitu? Ya belum bisa, saya rasa di tiap kubu mungkin ya, di kubu Pram Rano pasti akan mengklaim itu seperti itu. Tapi kita berharap di kubu kita juga bahwa ini akan ada 2 putaran sehingga kita bisa fokus ke DKI saja, karena yang lain kita sudah menang. Tapi kekalahannya RK Suswono ini memang faktor mesin partai yang macet. Anda nggak bisa pertanyaan saya nggak bisa jawab juga masalah itu. Karena memang macet atau? Tidak, saya rasa tidak. Kalau boleh ditanya, Bang Doli juga mungkin bisa menjelaskan bagaimana. Tapi yang kerja kayaknya cuma Golkar aja nih sama PKS. Kita nggak ngeliat ada partai-partai yang kerja nih buat RK sama Suswono. Bahkan ada beberapa petingginya yang malah justru pergi begitu ya pada saat pemungutan suara begitu. Masalahnya diksinya kan kayaknya ya. Nana bilang kayaknya. Pada saat kampanye Akbar kemarin bahkan ketua umum partai-partai Kim Plus ini nggak hadir loh. Malah justru banyak yang ke Jawa Tengah. Iya, itu kan tidak menjadi patokan atau tolak ukur ya. Nana tadi bisa ini kan kayaknya seperti ini.
ya kan artinya kalau kayaknya nggak pasti kan gitu Iya. kan. Jadi nggak bisa kita pastikan juga seperti itulah intinya ya. Jadi apa namanya itu banyak elemen lah intinya ya, banyak elemen Ya, ya. salah satu elemennya Ya, karena mesin partai tidak bekerja. kata Nana, Iya. bukan kata saya, bukan kata Oke. Bang Doli kan seperti itu. Oke, tapi tidak ada kesengajaan ya, memang dari parpol-parpol itu sengaja Nggak mematikan ada lah. mesin. Nggak Karena ada. ada sentimen personal mungkin dengan paslonnya. Ya. Aduh, Enggak, itu kan kita dapat informasi. Oh, Wartawan informasi. kan dapat informasi, Oh, makanya iya, kita iya, klarifikasi. iya. Oh, iya, tidak. Betul apa enggak? Karena kita Enggak. tidak melihat keterlibatan dari petinggi Kinpres Iya, nih enggak. dalam kampanye-kampanye tidak. RK. Tidak ada. Nggak ada. Udah. Jadi tetap solid, mesin Iya. partai nggak kerja, mesin partai kerja. Kerja. Oke, itu klaimnya Udah, Bang. cukup, puas. Oke, itu klaimnya Bang Hendar. Saya mau ke Mas Toto ya, Mas Toto. Kalau dari hasil quick count dari Carta dan Ya. juga lembaga-lembaga lain begitu ya, Ya. yang kerjasama dengan CNN, memang belum bisa disimpulkan bahwa ini satu putaran Pasti atau dua satu putaran. putaran atau Meskipun dua putaran. tadi Bang Adian klaim kita menang satu putaran, tapi yang di sini di Kimples bilang kita bisa masuk 2 putaran gitu. Ya. Ini gimana? Ya, saya hanya bisa menjawab secara keilmuan bahwa ya. hasil dari 8 lembaga survei yang membuat quick count bisa dikatakan dalam range yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada 6 lembaga yang mengatakan sudah di atas 50%, ada 2 lembaga yang mengatakan masih di bawah 50%. Akan tetapi kedua kubu tanda kutip tersebut sama-sama tidak bisa mengklaim Ya. bahwa ketika sudah di atas 50 sudah pasti berarti satu putaran karena range-nya masih berbeda-beda. Tetapi yang bisa kita pastikan kan baru pemenang pertama memang Pram dan Ya, Dul, pemenang unggul kedua sementara ya. RK dan Suswono. Artinya apa? Memang ada fenomena yang menarik kalau saya lihat tadi bahwa ada kecenderungan kita nggak bisa lagi menilai atau menempatkan pilkada dalam konteks pertarungan nasional yang notabene kemudian akan membuat analisisnya menjadi lebih dangkal. Beberapa hasil yang kita lihat dalam daerah-daerah besar yang memperlihatkan misal efek Jokowi di Jawa Tengah lebih terasa Ya. dibandingkan ketika berbicara di Jakarta. DKI. Ya. Dan ketika berbicara mengenai mesin politik per daerah juga berbeda-beda. Yang salah adalah kalau kemudian ada upaya mengeneralisasi kubu pengkubuan di Ya. level pilpres dan koalisi nasional ini menjadi sesuatu yang bisa dihitung secara matematika itu bisa berubah menjadi sebuah blunder. Makanya saya kecam sekali Ara Sirait yang coba mengkait-kaitkan dengan upaya kubu pengkubuan apalagi konteksnya pecah belah kalau Ya. menurut saya dan membawa isu agama misalnya ya. Ya biarkan saja dalam konteks misalnya ada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Ya. mendukung RK Suswono. Anies merasa lebih nyaman dan bisa kemudian rekonsiliasi dengan Ahok dalam konteks mendukung Pram dan Dul. Tapi kemudian mendikotomikan itu, membuat banteng menangis kita buktikan. Buat saya itu politik pecah belah. Dan sepertinya membawa urusan personal dalam konteks pertarungan yang sebenarnya biasa-biasa saja gitu ya. Dan saya berharap ke depan secara teknis kita sudah lihat fakta empirisnya, kesulitan-kesulitan, kejenuhan masyarakat. Wamendagri Bimaria juga kemarin sudah mengatakan sepertinya tidak kondusif bahwa pilkada serentak diadakan di tahun yang sama dengan pilpres dengan pileg. Jadi ada fatigue voters ya, kelelahan memilih ya. Tadi Bang Doli sudah sedikit menyebutkan, itu baru salah satu indikator partisipasi publik itu turun dalam angka yang cukup lumayan. Kalau kita bedah lagi survei Nana, di luar siapapun yang menang ya, kejenuhan ini ada potensi sebagai sebuah hipotesis membuat orang lebih ingin mobilisasi lah saya, karena saya udah malas berpartisipasi. Ketika berbicara mengenai demokrasi mobilisasi, faktor uang akan meningkat, faktor sembako akan meningkat. Dalam konteks itu, kualitas demokrasi siapapun yang menang, mau atas nama Kimples, mau atas nama PDI Perjuangan, mau didukung Jokowi atau tidak, itu otomatis akan membuat kualitas demokrasi berkurang. Saya lebih sepakat teman-teman ini berhentilah masuk dalam kubu pengkubuan atau pengkotakan itu lagi, ya sudah susun bersama-sama bagaimana kualitas mengenai penjadwalan mengenai pilkada, pileg dan pilpres dengan lebih berkualitas. Oke. Tapi kalau misalnya dari analisisnya ya, kita baca ya Mas Toto ya, kalau misalnya kita memang dihitung cepat kan nggak kelihatan, tapi kan kelihatan tuh daerahnya per daerah, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur begitu ya. Saya ingin tanya ya, apa yang membuat kemudian suara Pram Prano lebih tinggi dibandingkan dengan RK Suswono? Faktor-faktor apa sebetulnya? Momen awalnya menurut saya sudah anti klimaks buat RK dan Suswono.
Kalau kita ingat sejarahnya, RK dan Suswono, RK itu ingin maju di Jawa Barat. Kemudian disepakatilah bergeser ke DKI. Kenapa RK mau bergeser dari Jawa Barat yang sudah hampir pasti menang? Kenapa? Karena DKI kemungkinan saat itu lawannya adalah kalau nggak Kota Kosong atau Dharma Pongrekun. Yang kita tahu juga sempat verifikasi awal tidak lolos, lalu kemudian menjadi lolos. Dan semua orang mengatakan sudah hampir pasti menang kalau melawan Dharma Pongrekun. Keputusan MK keluar, tiba-tiba keluarlah PDI Perjuangan dengan Pramono Anung. Dan pembicaraan saat itu energinya terpusat malah kemudian ke Pram dan Dul karena dianggap ini mengagetkan. Pada titik itu saya merasa elemen of surprise-nya ada ya? Iya, elemen of surprise-nya ada. Yang kedua yang saya sayangkan dari Kang Emil, saya kenal lama dengan Kang Emil karena rentetan peristiwa yang seperti itu, saya melihat Kang Emil energinya tidak seperti biasanya untuk bertarung. Makanya saya kritik di media, Kang Emil dibanding sibuk cari gelendotan di atas, makan padang dengan Pak Prabowo, di endorse oleh Pak Jokowi di kafe. Jakarta itu sejarahnya selalu memperlihatkan yang menang itu yang bisa lebih banyak titiknya ketika kemudian turun ke bawah. Karena cuma 267 kelurahan, 44 kecamatan. Beda dengan misalnya maju di Jabar, waktunya pasti kurang kalau hanya belusukan dan lain-lain. Itu yang menurut saya berbeda dengan Emil yang dulu ketika berjuang wali kota sebagai sosok yang menjadi kuda hitam dan lain-lain. Dan itulah ketika Pak Jokowi mengendorse langsung seakan-akan menjadi jurkam ya, levelnya seorang mantan presiden. Ara Sirait dengan demikian gagahnya lalu mengatasnamakan Prabowo dan Jokowi. Pada titik itu menurut saya Emil terlihat sebagai subordinat dan itu malah menjadi bumerang. Bandingkan dengan survei yang dirilis terakhir, kenaikan malah bukan terjadi dalam pasangan yang didukung oleh Jokowi dan disuarakan oleh Ara Sirait, malah kemudian suaranya turun dibanding survei, malah itu menaikkan suara Pram dan Dul karena Pram dan Dul menggunakan strategi sebaliknya. Ingin melepaskan diri, tidak mau dikonotasikan hanya menjadi PDI Perjuangan, tapi bisa merangkul semua. Oke, jadi memang terlihat Pram dan juga Dul kemarin melepaskan diri ya dari baju PDI Perjuangan ya, mencoba untuk melepaskan diri. Narasi yang terakhir masuk itu ketika digembar-gemborkan sebagai anak buah Megawati melawan anak buah Prabowo dengan Jokowi. Lalu kemudian masuk narasi baru. Tidak, saya pemimpin yang bisa mempersatukan dua kubu yang sempat terbelah, yaitu Ahokers dan anak Abah. Buat saya itu terobosan luar biasa. Oke, baik. Saya mau ke Mas Aditya. Mas Aditya, tadi udah disinggung sebetulnya ya sama Mas Toto soal endorsement dari Pak Jokowi. Kita tahu bahwa pasangan RK Suswono di-endorse oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sampai keduanya turun gunung. Kemudian pasangan Pram dan juga Rano di-endorse oleh Anies dan juga Ahok begitu ya, atau Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau dilihat dari hasil hitung cepat ini, Anda bisa menyimpulkan nggak bahwa kotel efek ataupun pengaruh elektoralnya Anies Ahok lebih kuat dibandingin dengan Pak Jokowi? Saya menduga iya, ketimbang memang endorsementnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo lebih cenderung Anies dan juga Ahok ya. Kenapa demikian? Bahkan jauh sebelum semua mungkin sekitar tahun 2023 gitu ya, atau bahkan mungkin juga setelah Pak Anies selesai di dalam Pilpres dan beliau juga ingin maju untuk di Jakarta, itu kan surveinya memang sangat tinggi sekali Pak Anies. Pak Anies itu sudah survei di atas 45%, Mbak. Jadi menurut saya adalah disitulah modal yang paling kuat terkait dengan konteks itu. Tahan dulu ya Mas Aditya, nanti saya akan bergabung lagi ke Anda, tapi kita harus bergabung dulu ke Medan, Sumatera Utara, di mana menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution akan menggelar konferensi pers menanggapi hasil hitung cepat keunggulannya di Pilkada Sumatera Utara. Kita dengarkan sama-sama. Yang pasti ingin saya ucapkan pertama sekali rasa hormat kepada Ketua Tim Pemenangan yang sudah luar biasa, beliau juga sebagai menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, mundar-mandir, Medan, Jakarta, keliling juga di Sumatera Utara, energi, pikiran yang luar biasa beliau curahkan untuk tim pemenangan Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang kurang lebih 60 hari ini memimpin kami semua dalam tim pemenangan Bobi Surya. Dan tentu rasa hormat yang kami berikan juga kepada partai politik, pengusung dan pendukung, berkhusus Partai Gerindra, tempat saya bernaung. Saya ucapkan rasa hormat kepada Partai Gerindra
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara beserta seluruh jajaran Partai Gerindra di Kabupaten Kota, dan terkhusus kepada Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto. Tentu kami rasa hormat kami bisa mendapat tugas mendapat mandat sebagai calon gubernur, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini hasil yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas yang sama-sama, tugas yang mulia yang bisa kami kerjakan ke depannya. Begitu juga rasa hormat kami kepada Partai Golkar. Selama ini Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Bang Ijek, dengan seluruh Partai Golkar Kabupaten Kota, yang juga kader Golkar yang hari ini menjadi calon gubernur yang mendampingi, calon wakil gubernur yang mendampingi saya. Terima kasih banyak kepada Partai Golkar yang sudah memberikan sumbangsi pikiran dan tenaganya kepada kita semua. Partai Demokrat tentunya sudah menyumbangkan Bang Hinca tadi sebagai ketua juga. Partai PKS yang juga sudah sangat luar biasa mensupport dan mengisi tim ini dengan sangat luar biasa. Partai PAN, apalagi ya, PSI, Perindo. Baik, itu tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, serta Cawagup Surya setelah dinyatakan unggul sementara dalam versi hitung cepat di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Kita akan kembali lagi ya, Mas Aditya. Mungkin tadi bisa diteruskan, jadi pengaruhnya Anies dengan Ahok itu lebih kuat dibandingkan pengaruhnya Pak Jokowi di Jakarta ini ya? Iya, saya ingin balik lagi untuk mengatakan bahwa sebelum perhelatan pilkada itu dimulai, memang posisi Anies itu sudah tinggi, di atas 45%. Bahkan sebelum ada usaha untuk membatalkan Anies sebagai calon, itu memang sudah tinggi, itu satu. Yang kedua adalah ketika misalkan di tengah perjalanan, itu kan terbelah ya. Kalau beberapa lembaga survei bilang terbelah antara suaranya Anies itu ke, atau disebut dengan anak abah itu ke Pram dan juga ke Ridwan Kamil. Nah, momentumnya menurut saya adalah ketika misalkan pada waktu itu Pram datang dan juga tertawa gitu ya dengan Anies di rumahnya, itu menurut saya menjadi pembuktian bahwa ini larinya kemana. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat penting, bahwa endorsementnya Anies jauh lebih mudah diterima ketimbang Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa masuk di arenanya RK dan juga Suswono? Karena memang Pak Jokowi itu relatif sudah terlalu jauh gitu ya dengan konteks sebagai mantan gubernur Jakarta, gitu ya. Ketimbang memang Anies yang memang pilpres dia menang di Jakarta. Terus yang kedua adalah sebelum mencalonkan dia juga sudah tinggi. Jadi modalnya memang anak abah itu cukup lumayan, dan menurut saya itu cara yang strategi yang pas gitu ya untuk mendekatkan Anies dengan pemilihnya Pram. Oke, jadi dengan keunggulan yang mencapai dihitung cepat antara 49 sampai 50, Anda melihat itu ada lompatan suara ataupun pergeseran dari pendukungnya Anies ke Pram Rano begitu? Iya, saya menduga Kita gitu, nggak bisa lihat di surveinya kan, ya belum betul, sempat karena disurvei. beberapa survei itu kan menyebutkan undecided-nya itu di minggu-minggu terakhir ya. Saya nggak tahu Mas Toto juga termasuk atau tidak. Itu kisaran di sekitar 15 atau bahkan 16%. Nah, itu larinya itu bisa jadi ke Pram gitu ya. Itu yang kita bisa perhatikan. Oke, jadi memang berarti sokongan ataupun endorsementnya Anies terhadap Pram dan juga Rano itu yang membantu mereka untuk bisa melompat di hari-hari akhir ya. Betul. Tapi kan kalau kita lihat ada juga surat dukungan dari Pak Prabowo ke Ridwan Kamil tuh dan juga Suswono di hari-hari akhir. Kenapa ya? Padahal Pak Prabowo kan di Pilpres kemarin suaranya ketat dengan Anies Baswedan. Nah, ini yang menurut saya menjadi tidak begitu relevan, karena meskipun Pak Prabowo itu dalam konteks presiden gitu ya, mungkin bisa jadi tingkat loyalitas dan soliditas dari pemilihnya juga sudah kuat gitu ya, sehingga kemudian tidak memudahkan bagi pemilihnya untuk geser lagi gitu ya. Itu yang kita bisa lihat ya. Sehingga memang ini efek yang menurut saya menjadi sangat penting dan menarik gitu ya, kenapa kemudian pergeseran pemilihnya juga
relatif sudah solid gitu ya. Oke, kalau tadi analisisnya Mas Aditya bahwa memang salah satu penyumbang suara terhadap Pram Rano itu adalah dukungan dari Anies Baswedan dan juga anak Abah, bahkan Sekjen PDI Perjuangan mengatakan bahwa terima kasih relawan Mas Anies begitu ya. Nah, Bang Adian melihat ataupun dievaluasi di internal PDI Perjuangan memang ada faktor itu ya, faktor dukungan Anies dan juga anak Abah itu yang membantu pemenangannya Mas Pram dan juga Bang Rano. Secara umum memang kita berterima kasih pada warga Jakarta ya, bahwa yang mereka lihat adalah calon gubernur yang intensif bertemu dengan rakyat, bukan calon gubernur yang dapat surat, bukan yang diajak makan oleh mantan presiden, bahkan bukan calon gubernur yang kemudian didukung dengan masuk pada wilayah-wilayah SARA, gitu loh. Nah ini kan artinya menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta itu nggak gampang lah, nggak gampang kemudian diiming-imingi dengan isu SARA, diiming-imingi dengan mantan presiden, dapat surat dari presiden dan sebagainya. Mereka realistis, rasional, dia lihat siapa yang memang rajin mendatangi mereka, bertemu setiap hari. Artinya bahwa Pramono dan Bang Dul ini melawan surat dan endorse-endorsan dan isu SARA itu dengan kerja kerakyatan yang tidak tertandingi. Tapi faktor itu tadi dukungannya mantan Gubernur DKI Jakarta, dukungannya Anies Baswedan dan anak Abah masa nggak membantu? Bahwa dukungan Anies Baswedan, dukungan anak Abah itu kan tidak dukungan yang muncul tiba-tiba tanpa proses. Mereka pasti melihat dong, Mas Pram ini bagaimana, Bang Dul ini bagaimana gitu loh. Kalau kemudian Bang Dul dan Mas Pram ini nggak tak di hati mereka juga mereka tidak akan mendukung. Nah begitu dia tak nyambung gitu loh. Seperti yang disampaikan Toto tadi, mereka menyatukan pendukung Ahok dan pendukung Anies yang terbelah sekian lama, yang kemudian mau coba-coba lagi dipertajam dengan isu SARA dari mereka, dari salah satu menteri yang mendukung Ridwan Kamil, menurut saya nggak kena itu gitu. Itu nggak kena. Dan keren lah masyarakat Jakarta ini keren. Mereka mampu menempatkan masalah pilkada ini pada porsinya. Ini pilkada. Sudahlah nggak ada surat-suratan, nggak endorse-endorsan segala macam. Kami mau lihat calon kepala daerah yang akan memimpin kami mengelola 90 triliun APBD buat kami itu yang memang rajin turun, belusukan, bertemu rakyat dan sebagainya. Bukan yang rajin terima surat gitu loh. Kayak begitu aja. Baik, itu sih, saya pikir tidak masalah ya endorsement, upaya membangun kekuatan mesin politik dalam jumlah lebih besar. Tapi jangan ada upaya generalisasi bahwa semua harus disamakan dengan kekuatan di dalam pilpres. Apalagi mengatasnamakan dengan narasi sesat bahwa kalau yang dimajukan sebagai calon gubernur atau bupati wali kota berbeda dengan koalisi pendukung presiden, maka nanti program nggak berjalan. Tidak ada ceritanya. Yang namanya presiden itu pasti ditakuti oleh siapapun yang kemudian sudah terpilih menjadi gubernur, bupati, wali kota. Mereka takutnya sama presiden, menteri keuangan, sama mendagri. Karena memang mereka baru bisa bekerja kalau kemudian ada koordinasi. Jadi jangan ada upaya generasi seperti itu. Yang kedua, endorsement ini jangan dibuat seperti instan dengan cara seperti membeli. Saya sebut nama lah. Kok tiba-tiba seperti ada seorang Raffi Ahmad yang sekarang sudah jadi utusan khusus presiden, di mana-mana itu kayak jadi paket endorser, yang tiba-tiba seakan-akan bisa membeli suara publik. Itu bisa dilihat loh, di beberapa daerah perlawanan muncul dari para influencer yang saya tahu cukup kritis dalam memahami isu-isu politik. Karena mungkin ada rasa muak bahwa orang ini sudah bekerja sebagai utusan khusus presiden, malah memberikan endorsement seperti sebuah paket hemat atau paket yang bisa digunakan di mana saja dengan modal teriak-teriak begitu misalnya mengendorse. Kalau ingin mengendorse, lakukanlah itu secara cerdas dan memberikan pendidikan politik. Contoh tadi, yang menarik ketika Anies mendukung itu kan bukan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan seperti Raffi memberikan endorsement. Atau tiba-tiba Pak Prabowo dibocorkan suratnya begitu. Karena saya percaya Prabowo jauh lebih punya jiwa kenegarawanan dibandingkan mantan presiden yang memang belak-belakan cawe-cawe. Jokowi, udah sebut saja namanya. Dan itu yang membedakan. Yang menarik ketika Anies masuk itu, bukan Aniesnya tiba-tiba secara mengejutkan mendukung. Tapi narasinya menjadi rekonsiliasi antara anak Abah dengan Ahokers. Karena ada kesamaan isu. Ketika berbicara mengenai sepak bola, ketika berbicara mengenai program yang
Pram berbicara mengenai saya akan melanjutkan terkait dengan petugas oranye karena legasi Ahok yang bagus sekali menurut saya. Tapi bicara mengenai Jaklingko, integrasi terkait dengan transportasi, saya ambil langkahnya Anies. Pada titik itu kan bersatunya kubu pengkubuan, tokoh antar tokoh, itu bukan karena membeli, bukan karena dorongan dari atas, tapi karena kesamaan sikap, dan ketika itu terjadi, saya pikir pendidikan politik juga didapatkan. Oke, Bang Doli, jadi budaya endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dan beberapa influencer seperti salah satunya adalah utusan khusus presiden, itu kan memberikan budaya pendidikan politik yang kurang baik begitu ya, dan nyatanya juga tidak terbukti di DKI Jakarta untuk paslon Anda, ini gimana? Nah, nggak bisa dibilang baik atau tidak baik. Karena begini, dalam kompetisi, apalagi seperti kompetisi politik, pilpres, pileg, pilkada, semua orang yang ikut berkompetisi itu kan ingin menang. Tidak ada orang atau partai politik, gabungan partai politik ingin bertanding di pilkada atau pasangan calon itu tidak ingin menang. Nah, maka kemudian semua strategi taktik itu dilakukan, ya termasuk mencari dukungan orang-orang yang kita anggap punya basis konstituen gitu loh ya, kan nggak ada bedanya juga sebenarnya kan antara Ridwan Kamil dan Pak Susono didukung oleh sekian tokoh, sama juga dengan sana juga didukung sekian tokoh. Nah, tinggal persoalannya apakah dukungan-dukungan tokoh itu sejauh mana bisa dikapitalisasi, kan itu aja kan. Nah, itu yang nanti saya katakan tadi, kita belum tahu nih. Ini kan baru analisis saja, apakah memang benar dukungan tokoh antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu lebih efektif dibandingkan dengan dukungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu kan kita belum bisa memastikan juga. Tapi itu sesuatu yang memang biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan, kira-kira begitu. Oke, tapi juga kali ya, boleh nggak? Iya, silakan. Gini loh, kalau menurut gue ya, proses bergabungnya Anies mendukung Mas Pram dan Bang Dul ini proses transparan. Ada program-program yang mereka bicarakan, seperti yang disampaikan tadi oleh Toto tentang Jaklingko. Maksudnya programnya diadaptasi ya? Loh, iya dong. Ya, ayo kita duduk bareng, kita ngobrol gitu loh. Itu pertama. Nah, terus kedua, gagasan-gagasan ide ini yang dipertemukan inilah yang kemudian menjadikan pilkada kita rasional. Pendekatannya itu gagasan, ide, jumlah pertemuan terhadap rakyat, programatik itu. Jadi tidak persoalan saya tokoh, saya dukung, tidak. Mereka bicara tentang banyak apa yang rumah apa itu? Apa sih? Salah satu yang mau dilanjutkan itu apa? Kampung Bayam. Itu dia, aduh, lu ya Kampung Bayam, Jaklingko, banyak itu dan itu dibicarakan gitu loh. Nah, ini yang menurut gua kerennya hubungan antara Mas Pram, Anies, Bang Dul dan Ahok. Yang tadinya berseteru sangat keras selama bertahun-tahun, nuansanya terbawa sampai pilpres. Dalam konteks bicara rakyat Jakarta, mereka duduk bareng loh, gitu loh. Mereka duduk bareng. Apapun perbedaan kita, rakyat ini harus kita jadi jaga, dipersatukan oleh visi misi dan program, Anda mau bilang begitu? Nah, itu yang tidak terjadi gitu. Tidak terjadi dengan Jokowi gitu loh. Yang dipertontonkan bukan bagaimana mereka berbicara tentang program Kampung Bayam, tentang transportasi, tidak. Makannya gitu loh. Itu yang menurut saya tidak transparan terhadap rakyat. Rakyat jadi kemudian berpikir, yang dinegosiasikan apa nih? Gagasan program kerakyatan atau anggaran nih? Gitu loh. Nah, kalau dengan Bang Dul, dengan Mas Pram tuh transparan banget. Gitu. Jadi ada proses yang transparan? Loh, ya enggak, ini kan dua konteks yang berbeda ya. Bicara soal isu, dengan tadi kan pertanyaannya sejauh mana efektivitas soal ketokohan, endorsement. Itu nggak bisa dihindari dalam political game gitu. Ya. Nah, tinggal mau milih siapa, itu kan urusan pertimbangan masing-masing, strategi masing-masing gitu. Jadi saya tidak membantah bahwa kemudian proses dukungan tokoh tertentu sambil membicarakan soal isu tertentu juga yang mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi juga nggak bisa dikatakan bahwa ketika tidak dibuka pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil, itu belum tentu juga tidak membicarakan isu. Bahkan sebetulnya ya
kalau dibicarakan tentang koalisi Indonesia Maju ini kan kita mendukung Ridwan Kamil dan Susono itu udah bicara tuntas dulu soal mau diapakan Jakarta. Isunya kan udah selesai dulu gitu loh. Tentang program-program seperti apa, dan itu yang disampaikan Ridwan Kamil beberapa kali dan juga Pak Susono kira-kira 5 tahun ke depan mau dibuat seperti apa Jakarta. Itu pasti sudah dalam proses pembicaraan termasuk dengan tokoh-tokoh itu. Jadi bahkan gini misalnya gini, ini salah satu contoh tanah merah ya. Tanah merah itu dulu kalau tidak salah itu Jokowi berikan KTP. Kemudian di zaman Anies itu dibangunkan infrastrukturnya, jalan, tiang listrik dan sebagainya. Nah, pembicaraan berikutnya Mas Pram itu mendatangi lagi tanah merah. Dia bahkan ingin melanjutkan apa yang pernah dijanjikan di zaman Jokowi, di zaman Anies. Nah, inilah kerennya Mas Pram ya. Dia bilang, oke, apapun problem-problem kita dulu, rakyatnya harus kita urus. Kita harus pastikan apa yang pernah dijanjikan Jokowi dulu, dijanjikan Anies dulu, akan saya genapi ketika saya menang gitu loh. Makanya dia datang lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil. Itu loh. Ridwan Kamil datang kemudian dan tidak bicara apa-apa gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, jadi endorsementnya Pak Prabowo yang membuat surat terbuka itu kalau menurut Mas Aditya itu tidak begitu berpengaruh terhadap elektoral RK dan juga Suswono, itu gimana? Ya memang harus diteliti lagi ya, karena itu kan satu bahwa ini hasil hitung cepat baru ini sekarang, dan tentunya para teman-teman peneliti yang ada pada saat ini juga belum bisa sebenarnya ya kan menyimpulkan hal tersebut berdampak langsung atau tidak langsung terhadap hal tersebut. Jadi ini kan baru hipotesis sementara terhadap hal tersebut. Nah, terkait juga saya tadi masalah endorsement Bang, terhadap apa nama itu yang di spotlight tentang masalah Raffi Ahmad tadi kan. Ya kan. Ya, jangan pula kita mengenyampingkan bahwa apa namanya itu memang ada bagian dari strategi dan lain sebagaimana. Tapi harus kita lihat juga seorang Raffi Ahmad itu adalah simbol daripada generasi muda dan pekerja seni yang memang harus dilibatkan dalam politik kita. Jangan juga bahwa sebagai anak muda hanya dijadikan komoditi saja ya kan untuk meraih suara. Nah, ini yang coba diambil. Ya, ini kan dari tapi kan posisinya beliau sebagai utusan khusus presiden. Iya, seperti itu kan. Ya, itu kan netral, pejabat negara. Bukan seperti itu melihat. Itu kan goal terakhirnya kan. Tapi pada saat sebelum itu kan harus dilihat juga bahwa dia adalah simbol daripada generasi muda yang mempunyai jiwa yang kreatif ya kan, dan seperti itu, dan sehingga oleh karena itu ini kan menarik apa namanya itu para anak-anak muda untuk ya kan memilih paslonnya ya kan dengan terinfluence daripada Raffi Ahmad, contohnya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya sependapat dengan Mas Toto ya. Ada sependapat atau tidak juga bahwa ini nggak boleh digeneralisasi. Di tiap daerah itu berbeda-beda memang. Tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kan ada politisi Gerindra yang bilang bahwa memilih calon yang sama dengan pemerintah pusat dengan Pak Prabowo. Apakah saya harus sepakat dengan itu? Oke, jadi dari Gerindra yang lain nggak sepakat ya? Iya, apakah saya harus sepakat dengan itu? Tidak juga. Apakah itu suara Satu partai dari suaranya nggak kompak kayaknya. Jadi sekarang masalahnya gini, apakah itu suara dari institusi partai atau tidak? Tapi kalau Pak Prabowo sendiri nggak masalah ya? Untuk? Kalau misalnya kepala daerahnya tuh berbeda partai, berbeda koalisi dengan beliau. Ya tidak masalah, kan di berbagai macam daerah kan memang seperti itu. Jadi kan boleh nambahkan sedikit Mbak. Sebentar. Nanti apalagi yang mau ditanyakan? Oh, berarti udah. Ya kalau sebenarnya hal-hal seperti itu jadi melihatnya memang harus secara kontekstual. Jadi saya ya kan melihat contoh DKI aja lah ya. Kita harus sportif ya melihatnya bahwa ini kan kontekstual. Nggak bisa juga kayak minyak dan air, hitam dan putih seperti tadi. Ketika anak abah, Anda bayangkan ketika Anies menjadi gubernur DKI pada saat itu. Ya kan? Semua program Anies itu salah semua di mata PDI. Kurang lebih seperti itu kan. 90% apa? Bisa dicek jejak digital seperti itu. Dan kemudian itu bersatu. Menurut saya itu hal yang positif. Karena dalam satu titik dan konteks tertentu, ya kan, mereka sepakat untuk hal tersebut. Ya kan? Nah, ini merupakan pendewasaan menurut saya. Merupakan pendewasaan bagi masyarakat, dan Jakarta mungkin dan daerah-daerah lain bisa jadikan role modelnya untuk hal tersebut kan gitu kan. Nah, kedua juga kalau kita bicara tidak bisa menggeneralisir,
Di Sumatera Utara contohnya, ya ada Bobi dan ada Pak Edi Rahmayadi. Kita juga nggak bisa melihat bahwa ini masalahnya Mas Bobi profilnya seperti apa dan Edi Rahmayadi seperti apa. Edi Rahmayadi itu, ya kan, survei LSI 1 bulan sebelumnya 35% sudah apa nama itu menyatakan tidak usah maju gitu loh. Masyarakat memang udah nggak pengen maju dan itu udah similar ya dengan hasil quick count pada hari ini. Jadi konteksnya memang tiap daerah itu berbeda-beda. Baik, baik. Sebentar aja Bang, kita mau break. Ya. Sebentar atau habis break aja? Ya sekarang aja, tapi jangan lama-lama. Biar nggak panjang-panjang. Endorse-endorsan ini gini ya. Kita buat sebuah tindakan hari ini. Bagaimana kita mengukur dampaknya cuma sampai sini. Jangan-jangan sampai sana. Jangan-jangan sampai sana jauh sekali. Ngukurnya gimana? Ngontrolnya gimana? Oke. Apa hubungannya dengan ini? Ada endorse dari presiden, ada endorse dari mantan presiden. Kemudian kita lihat di banyak berita, di banyak cerita segala macam, ada pemanggilan kepala desa dan sebagainya. Ada endorse dari menteri, ada endorse dari utusan presiden. Lalu rakyat bilang, di antara institusi-institusi ini, endorse mana yang nggak kedengeran? Endorse dari TNI. Artinya orang akan bilang, ternyata TNI paling netral. Kenapa? Menteri ngendorse berpihak, presiden berpihak, mantan presiden berpihak, oknum-oknum polisi banyak katanya yang juga berpihak, kepala desa berpihak. Yang nggak ngendorse siapa? TNI. Nah, efek ini bisa nggak dikontrol? Bahwa rakyat akan bilang, berikutnya nanti kita lebih percaya pada proses demokratisasi di tangan TNI. Itu loh. Efek itu nggak bisa kalian kontrol. Kenapa kegagalan kita sebagai institusi-institusi rakyat sipil yang tidak mampu kemudian menempatkan tugas dan kewenangan membabi buta seperti sekarang. Baik, baik. Oke, kita akan beranjak ya dari Jakarta udah semuanya dibahas. Kita akan beranjak ke kandang banteng setelah ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.